Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada dzakirin wasyakirin wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad adada al-musallin alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala senantiasa kita bagian orang-orang yang beribadah kepadanya, orang yang tunduk dan patuh kepadanya, dan senantiasa kita bagian orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan selalu berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak meluputkan daripada nikmatnya, rezekinya, taufik hidayahnya, kebaikannya kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita perkenankan aturkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dilahirkan di hari Senin, Nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim, Nabi yang dilahirkan yang sudah bersunat. Mudah-mudahan salawat demi salawat kita dapat baca sehingga kita dapat dekat dengan beliau, hingga kita mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mudah kita untuk mengamalkan syariah yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita meneruskan kajian kita tentang apa yang harus kita miliki dan apa yang tidak harus kita miliki. Yang tidak harus kita miliki tadi telah disampaikan, ya, bahwasanya yang kedua yaitu sifat al-ghaflah, sifat yang lalai, orang-orang yang lalai ini tidak harus kita miliki. Kalau yang harus kita miliki, semua sifat terpuji, semua sifat yang baik itu harus kita miliki. Kalau orang lain bisa memilikinya, masa kita tidak bisa memilikinya? Ya. Kalau sahabat-sahabat bisa memiliki sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, masa kita tidak bisa? Para tabi'in yang memiliki sifat-sifat yang mulia, orang-orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang suka mengamalkan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, jadi masa kita tidak bisa memilikinya. Itu sifat-sifat yang mulia, sehingga berlalulah orang-orang yang mulia dengan ilmu dan amal serta manfaat daripada ilmu dan amal mereka. Sedangkan sifat-sifat yang tidak mulia, tidak terpuji, tadi yang pertama kerasnya hati, yang berikutnya yaitu hati yang lalai. Kalau hati yang lalai ini dia tidak keras, hati kita tidak keras tapi lalai. Jadi yang pertama keras hatinya, tidak tersentuh dengan nasihat, tidak tersentuh dengan teguran, tidak tersentuh dengan ibrah. Yang kedua ini lalai, dia tidak keras tapi terhanyut dibawa oleh arus dunia, terhanyut dibawa dengan tidurnya kenikmatan dunia, tidurnya harta, tidurnya pangkat, tidurnya dengan mengikuti hawa nafsunya. Karena benar kata Nabi Muhammad SAW, nafsu mauta, manusia kita ini secara tidak sadar, ya, kalau kita lalai itu bagaikan orang yang mati. Ya, kalau sudah masuk di alam kubur baru tersadarkan, inilah kehidupan yang hakikatnya, hidupnya hanya sementara. An-nafsu mauta wa idza matu intabahu. Sudah mati, sudah dalam kubur baru tersadarkan. Jadi hati yang lalai yaitu la yastayqid wa la yatanabbah idza waradat alaihi al-mawa'id wal zawajir.
dia tidak terbangun, tidak tersentak dari nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Ya. Dia tahu, ya, kadang dia memilikinya, kadang dia mengetahuinya, ya, kadang pun dia mengamalkannya, tapi masih tertidur, terhanyut, ya, dengan apa yang dia miliki dari kenikmatan dunia, terutama, ya, kenikmatan harta benda, kenikmatan pangkat, kenikmatan hawa nafsu. Ya, dia berjalan padanya sehingga dia lupa, ya, tidak menoleh karena dia lalai. Ya, kalau kita menoleh, kita akan bisa mengikuti, bisa kembali. Ya, ibarat orang yang kelewatan, ya, kelewatan dari jalan, dia menoleh lagi, ada harapan lagi, tapi ngonyol terus. Ya, asik dengan nafsunya, asik dengan menikmati nafsu, menikmati harta, menikmati pangkat dan jabatan. Ya. Makanya, ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW perihal untuk selalu kita berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Allah nyatakan wadzkur rabbaka bi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Wadzkur rabbak, maka selalulah ingat kepada Tuhanmu. Ya, makanya kita jangan lewat dari waktu-waktu sholat itu. Kalau kita punya amalan, jangan lewatkan amalan-amalan dikit-dikit, amalan-amalan sunnah itu setiap hari. Biar kita selalu ingat kepada Allah. Biar kita